Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardianto dari Prodi Teknik Industri 22B Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi keberhasilan sistem informasi aplikasi Shopee atau e-commerce Shopee ya. Pada zaman ini itu dan e-commerce itu lagi viral-viralnya. Contoh e-commerce-nya tidak hanya Shopee saja, contoh aja Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Sekarang lagi marak-maraknya belanja online ya, karena ini tuh sudah perkembangan zamannya itu ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi keberhasilan sistem informasi pada Shopee. Pada yang slide pertama ini saya tampilkan apa itu sistem informasi. Yakni sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional, maupun data baru akan tersimpan dan terekam dengan baik, memberikan kemudahan pengguna untuk mencari data maupun informasi yang sedang dibutuhkan. Membaca artikel ini sistem informasi itu sangat penting Kak, karena mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen. Mungkin seperti itu. Next, ini pembahasan pertama Kak ya. E-commerce. Untuk Kakak pastinya tidak asing lagi dengan e-commerce ya Kak ya, atau electronic commerce atau pasar online biasanya. Merupakan kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui internet atau perangkat yang terhubung dengan internet. E-commerce saat ini menjadi bagian penting dalam transaksi jual beli karena mengubah dan merevolusi dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya bilang tadi Kak ya, e-commerce ini itu sekarang itu lagi marak-maraknya. Karena apa? Karena ini cukup cukup praktis e-commerce itu. Cukup praktis kenapa? Yang mana kita membeli barang kita tidak perlu keluar Kak. Cukup lihat di aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia dan lain-lain. Cukup melihat melalui internet atau handphone Kakak sekalian, Kakak bisa melakukan transaksi jual beli Kak. Tidak perlu keluar rumah Kak. Jadi ini merupakan revolusi perkembangan zaman ya, revolusi kehidupan manusia. Di sini dijelaskan e-commerce mengubah cara pelanggan, perusahaan dan pemerintah sehingga dapat berinteraksi dengan cepat. Keberadaan e-commerce memberikan keuntungan dan kemudahan bagi para penggunanya karena memungkinkan terjadi transaksi jual beli secara online tanpa harus bepergian. Dan e-commerce ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan melakukan perbandingan harga, mengecek produk terbaru, untuk mencari produk sesuai dengan keinginan sebelum melakukan pembelian secara online atau pembelian langsung. Jadi e-commerce ini itu ada plus minusnya Kak ya. Plusnya itu apa? Kita bisa mengecek langsung harganya, mengecek produknya itu mungkin kalau mengecek produk itu Kak ya, hanya lewat foto. Contohnya kita, dan kurangnya belanja online itu menurut saya itu yaitu contoh kita mau beli produk baju, jadi kita tidak bisa mengecek kainnya itu tebal atau tipisnya, kita tidak tahu, tapi kita bisa membaca deskripsi, oh ini banyak ombet atau banyak apa gitu, dan harganya di situ sudah tertera. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya kepada pembeli harganya ini berapa, tidak perlu bertanya begitu, karena di situ sudah tertera harganya. Jadi kita bisa melakukan perbandingan harga Kak di e-commerce itu. Oke lanjut, ini
inti dari pembahasan kita pada kali ini Kak ya. Model kesekian teknologi informasi atau ISSM penelitian ini menggunakan model utama kesekian sistem informasi. Jadi Shopee itu menggunakan ini Kak ya. Jadi Shopee itu menggunakan sistem teknologi ISSM yang mana Shopee itu intinya memperhatikan informasi quality atau kualitas informasi, sistem quality atau kualitas sistem dan service quality atau pelayanan Kak. Di mana informasi quality ini bisa langsung mengarah ke penggunaan dan juga kepuasan pemakaian Kak. Dan di mana dengan penggunaan dan kepuasan ini akan mendapatkan net benefit atau memberikan kontribusi yang positif bagi pengguna. Ini kayak jadi Shopee itu penerapannya dan kunci utama kesuksesannya itu yaitu memperhatikan informasi quality, sistem quality dan service quality Kak. Yang dimana itu juga akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau pemakai dan juga memberikan ini ya tanda panahnya ini ya, service quality memberikan kepuasan dan juga penggunaan kepada pelanggannya dan juga sistem quality ini juga memperhatikan penggunaan dan kepuasan pelanggannya dan juga informasi kualitasnya juga yang dimana ini akan mendapatkan net benefit atau memberikan kontribusi yang positif dari pengguna Kak. Jadi seperti itu. Bila Kak tidak paham dengan informasi quality itu apa, dan quality itu apa, ini saya jelaskan ya Kak ya. Kak ini saya jelaskan sedikit yang dari tabel tadi. Ini ada kualitas informasi atau informasi quality Kak ya. Yang mana quality informasi menggambarkan isi dalam aplikasi atau website. Informasi harus akurat, lengkap, relevan, dan mudah dipahami dan memberikan keamanan jika calon konsumen berhasil melakukan transaksi via internet. Dari di Shopee ini itu memperhatikan sangat-sangat dulu kayak kualitas informasi yang diberikan kepada pelanggan atau buyer. Kenapa? Karena ini itu kan pembelian via online atau via internet. Jadi kita tidak bisa melihat langsung produknya. Kita bisa melihatnya dengan foto, Kak. Jadi Shopee ini memperhatikan betul tingkat akurat atau lengkap atau relevannya dari deskripsi dan informasi dari produk tersebut. Jika informasinya tidak relevan itu atau tidak usang atau tidak akurat, maka akan menurunkan pengguna atau user karena kebutuhan informasi pembeli tidak terpenuhi. Jadi pembelinya kecewa Kak. Deskripsinya tidak lengkap, jadi kita tidak tahu deskripsinya dan barangnya itu bagaimana, kita tidak tahu. Makanya di Shopee itu ada deskripsi produk kayak biasanya ya. Itu untuk memberikan kita informasi barang itu bagaimana. Mungkin itu juga cara Shopee untuk menggapai keberhasilannya Kak. Ini seperti itu. Next, kualitas sistem atau sistem quality. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan perkembangan internet berkembang begitu pesat. Tampaknya standar kualitas sistem dari tahun ke tahun makin meningkat. Kamu terdapat standar baku untuk mengukur kualitas sistem.
Ini yang dimaksud itu ini Kak. Kualitas sistem menggambarkan secara luas mengenai apa yang dirasakan pembeli terhadap sistem pada aplikasi. Pembeli berharap bahwa dalam sistem aplikasi mampu memberikan kemudahan untuk berinteraksi Kak. Ini itu Kak ya. Di Shopee itu kan ada namanya Shopee Live Kak. Sistem Shopee Live itu bisa memudahkan kita untuk berinteraksi langsung kepada penjual atau si sellernya Kak. Kita bisa melakukan kontak-kontak interaksi langsung dengan seller, itu kan bisa memudahkan kita. Itu kenapa? Karena kualitas sistemnya Shopee dirancang dengan baik, maka akan meningkatkan penggunaan terhadap aplikasi tersebut. Sehingga kepuasan juga meningkat karena mendapatkan aplikasi yang memiliki kualitas sistem baik untuk menentukan pembeli. Kayak di Shopee itu ada Shopee Live, ada sistem COD gitu Kak ya. Jadi memberikan sistem-sistem yang memudahkan untuk buyer Kak atau pembeli. Di Shopee juga ada kualitas pelayanan atau service quality Kak. Berfokus pada ketersediaan suatu sistem untuk mewadai, merespon, dan memberikan solusi atas keluhan dan masalah dari pengguna sistem. Jadi kualitas pelayanan berkaitan dengan empati juga, respon, kecepatan, ketepatan, dan solusi. Jadi dengan harapan bagi pengguna, pembeli berharap pada pelayanan yang baik, mereka memiliki kebutuhan yang diinginkan. Karena di mana kepuasan pelayanan itu berpengaruh besar kayak terhadap kepuasan, dan kualitas pelayanan juga memberikan pengaruh besar pada penggunaannya Kak juga. Jadi di seller itu ada namanya interaksi langsung lewat chat ada Kak, atau interaksi langsung dengan pembeli. Jadi kita itu diberi wadah oleh Shopee untuk interaksi, maupun interaksi itu kita harus berinteraksi dengan cepat itu gimana gitu kayak. Dan juga bila ada problem, Shopee ada mentaukan biasanya itu juga CS atau Customer Service Shopee ada biasanya untuk memudahkan kita untuk jika ada kendala atau gimana gitu, ada biasanya di Shopee juga ya. Atau bantuan itu biasanya ya, di menu bantuan biasanya ada jika kita mendapatkan problem apa atau gimana itu di Shopee itu sudah tersedia Kak untuk membantu, yaitu dengan customer service-nya tadi. Next, ada penggunaan atau use dan kepuasan pemakai. Aspek yang menjadi indikator untuk menilai penggunaan yaitu pengguna, donatur of use, pola aplikasi, jumlah kunjungan situs, dan jumlah transaksi yang dieksekusi. Di penggunaan Shopee itu kan ada indikator juga Kak, atau performa toko. Seingat saya gitu, ada performa toko yang diklik itu berapa, terus penjualnya sehari itu ada berapa gitu biasanya, dan pengunjung ke toko kita itu ada berapa, itu ada Kak, ada grafiknya di Shopee juga ya. Dari Shopee ini tuh Kak ya, sangat detail sekali memberikan semuanya kepada pengguna Kak. Maka dari itu kenapa kok Shopee sekarang lebih melesat e-commerce-nya Kak? Mungkin karena ya ini tadi yang saya bahas ini tadi. Yang terakhir ada net benefit. Net benefit ialah hasil dari penggunaan sistem yang memberikan kontribusi yang baik bagi pengguna. Penggunaan ini tuh yang dimaksud itu mengacu pada seberapa sering pengguna menggunakan sistem, harus semakin tinggi pengguna mempunyai hubungan
timbal balik dengan net benefit kak. Jika net benefitnya baik maka akan meningkatkan penggunaan dan kepuasan konsumen. Gitu maksudnya kak. Yang dimana kepuasan berpengaruh terhadap net benefit dan juga penggunaan berpengaruh terhadap net benefit juga. Dan juga net benefit itu juga berpengaruh terhadap kepuasan. Mungkin seperti itu. Terus kesimpulan dari pembahasan kali ini yakni melihat si penelitian yang mendiskusikan pada sebelumnya, penelitian menyimpulkan bahwa model yang memproduksi kepuasan penggunaan dan net benefit meskipun ada beberapa konsumen yang tidak mendukung distribusi usia pada penelitian ini tidak merata. Karena kan itu tadi kak ya, zaman itu kan tidak bisa disamakan usianya kak. Responden didominasi oleh responden yang berusia 20 atau 35 tahun. Jadi ini bisa dikatakan sudah mulai zaman milenial kak ya. Sudah termasuk Gen Z. Sedangkan biasanya yang memiliki masalah terhadap penggunaan aplikasi teknologi adalah orang yang berusia lanjut. Bisa 50 tahun ini jarang yang merasa responden yang bisa dari 50 tahun. Oh ya kak, itu minusnya kak ya. Jadi di e-commerce untuk usia 50 tahun ke atas pastinya kan untuk menggunakan alat elektronik seperti handphone itu kan kesusahan kak ya. Ada tapi tidak banyak kak ya. Itu jadi responden didominasi oleh responden yang berusia 20 sampai 35 tahun kak. Seperti itu.